Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji UKIR PPG dalam jabatan Batch 4 LPTK IAIN Curug. Perkenalkan, nama saya Ahmad Safari SPD, NIM 2558450504 sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 tahun 2025 di LPTK IAIN Curug. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik pembelajaran mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 8 dengan tema proses berdirinya Daulah Ayyubiyah menggunakan pendekatan karya kunjung, market of place, dan demonstrasi di Madrasah Sanawiyah Al-Adamiyah Bagi Pitu, Desa Pelambi, Kecamatan Prayabar Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Apakah kalian sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap. Baik. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelas, memimpinlah. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum materi, Pak Guru akan cek kehadiran anak-anak peserta kalian. Yang Pak Guru sebut namanya bilang hadir dan baik. Bayu Wiratmaja, Aditya Saputra, Dea Anini Elsa Putri, Elia Putriana, Moniza Anggi Lestari, Angin Yulita Lestri, Eliza. Pagi hari ini adalah proses berdiri Daulah Ayyubiyah. Sebelum ke materinya, Pak Guru akan membacakan dua pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, dua pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai dan norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Yang kedua, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Yang ketiga, melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Yang keempat, menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lalu. Dan yang terakhir itu adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah. Peristiwa bersejarah Islam dan seni Islam meladani tokoh-tokoh berprestasi dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, dan seni dalam dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Baik, kita lanjut ke materinya. Pengertian Daulah Ayyubiyah. Apakah ada dari anak sekalian yang mengetahui apa itu pengertian Daulah Ayyubiyah?
Daula Ayyubiyah adalah dinasti Islam. Daula Ayyubiyah itu berdiri pada abad keberapa? Berdiri pada abad kedua 12 Masehi. Tahun pada tahun 1171. 1171 Hijriah yang didirikan oleh Al-Mu'in. Baik, berdiri pada abad ke-12 Masehi. Itu yang tadi. Baik, lanjut. Berpusat di Mesir dan di Suriah. Lanjut. Latar belakang berdirinya Daulah Ayyubiyah. Melemahnya kekuasaan dinasti Fatimiyah di Mesir. Ancaman perang salib terhadap wilayah Islam. Tiga. Apa? Ketidakstabilan politik. Yang keempat, kebutuhan akan pimpinan yang kuat dan adil. Kondisi Mesir sebelum Ayyubiyah. Bagaimana kondisi Mesir sebelum Ayyubiyah? Nah, ini. Yang pertama, kondisi Mesir itu dipimpin oleh dinasti Fatimiyah atau Syiah. Yang kedua, pemerintahannya lemah dan buruk. Dan yang ketiga, rakyat mengalami kemiskinan. Yang keempat, banyak konflik internal. Baik, peran Nurdin Bangki di saat Daulah Ayyubiyah. Baik, perannya itu yang pertama, penguasa Suriah dari dinasti Bangki. Yang kedua, mengutus Hasanuddin Shirkuh ke Mesir. Yang ketiga, Salahuddin Al-Ayyubi sebagai panglima. Keempat, tujuan mengamankan Mesir dari penjajahan salib. Itu baik. Setelah itu, Pak Guru akan tayangkan video bagaimana proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Baik, simak video sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Pada masa kejayaannya, dinasti yang pemerintahannya berpusat di Mesir ini pernah menguasai hampir seluruh wilayah Timur Tengah. Pendiri dinasti Ayyubiyah adalah Salahuddin Al-Ayyubi yang sebelumnya menjadi wazir atau setara perdana menteri di bawah dinasti Fatimiyah. Dinasti Ayyubiyah berkuasa selama kurang lebih 1 abad hingga pertengahan abad ke-13. Bagaimana sejarah dinasti Ayyubiyah berkuasa selama kurang lebih 1 abad hingga pertengahan abad ke-13? Bagaimana sejarah dinasti Ayyubiyah? Mari kita bahas bersama sejarah alam. Salah satunya disebabkan masalah internal, termasuk posisi wazir. Wazir adalah seorang penasehat atau biasanya merupakan jangan pasukan salib terusir menjadi salah satu penyebab penolakan dinasti Fatimiyah. Pada tahun 1164 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi dan pamannya yang bernama Shirkuh dikirim oleh penguasa Damaskus, yaitu Ruhijah di Mesir untuk membantu dinasti Fatimiyah melawan serangan pasukan salib. Dalam pertemuan pasukan Salahuddin dan Shirkuh berhasil mempertahankan Mesir setelah mengalahkan pasukan salib. Menyusul keberhasilan itu, Salahuddin Al-Ayyubi atau setara perdana menteri Mesir tahun 1149 Masehi, namun ia hanya menjabat selama 2 bulan dan 2 minggu. Jabatan wazir Mesir kemudian digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Imam Sisi menggantikan Islam Syiah dinasti Fatimiyah di Mesir dengan Islam Sunni dan memerangi orang-orang Perangka dalam perang salib. Saat posisi dinasti Fatimiyah semakin melemah, Salahuddin Al-Ayyubi pun mampu menggantikannya dengan dinasti Ayyubiyah yang didirikannya pada tahun 1171 Masehi. Dinasti Ayyubiyah telah mengalami perkembangan besar sejak didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ambisi Salahuddin Al-Ayyubi untuk menggeser aliran Syiah dengan Islam Sunni pun tercapai. Setelah berkuasa, dia juga melakukan ekspansi wilayah hingga menguasai Yaman pada tahun 1174 Masehi, menguasai Suriah. Kesejahteraan hidup dan siswa juga diperhatikan oleh pemerintah. Selain dibayar, guru dan siswa diberikan fasilitas tempat tinggal berupa asrama agar kegiatan belajar mengajar semakin intens. Dalam bidang kesehatan, kita tidak
dengan pembangunan beberapa rumah sakit dan kemudian pelayanan kesehatan di beberapa kota seperti di Damaskus dan Kairo. Selain itu, dibangun juga sekolah khusus untuk mencetak tenaga kesehatan. Dari Asia pencapaian terbesar di Indonesia adalah pembangunan benteng-benteng ditambah dengan sejumlah madrasah dunia. Pembangunan ketika Salahuddin berkuasa, dia membangun tembok kota untuk menutup Kairo. Pada tahun 1183 Masehi, dia membangun benteng di Kairo yang diselesaikan oleh Al-Kamil. Beberapa bangunan yang pernah didirikan pada masa dinasti Ayyubiyah adalah benteng Salahuddin di Kairo pada tahun 1187 Masehi, benteng Aleppo, Madrasah Jahiliyah pada tahun 1219 Masehi di Aleppo, Madrasah Al-Sahibah di Damaskus pada tahun 1233, dan Madrasah As-Salim pada tahun 1243 di Kairo. Selain itu, Masjid Al-Firdaus di Aleppo juga menjadi salah satu kemajuan arsitektur dinasti Ayyubiyah. Keruntuhan dinasti Ayyubiyah selama berkuasa, dinasti Ayyubiyah sangat tergantung kepada makhluk yaitu tentara budak untuk menangani urusan militernya. Sayangnya, terwujudnya dinasti ini sebagian besar disebabkan oleh para mamluk dan Turki sendiri. Runtuhnya dinasti Ayyubiyah dimulai pada masa pemerintahan Sultan As-Salim yang berkuasa antara tahun 1240 Masehi sampai tahun 1249 Masehi. Pada masa ini, para mamluk telah memegang kendali atas pemerintahan. Setelah Sultan As-Salim meninggal pada tahun 1249 Masehi, bangsa Mamluk mengangkat istri mendiang Sultan Syahjarat Ad-Dur sebagai pemimpin Ayyubiyah. Pengangkatan Syahjarat Ad-Dur menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Ayyubiyah di Mesir dan berdirinya dinasti Mamluk yang berdiri dari tahun 1250 sampai tahun 1517 Masehi. Baik, itu adalah proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Apakah ada yang ditanyakan tentang video? Lanjut. Kita lanjutkan ke materi. Peran Salahuddin Al-Ayyubi. Yang pertama itu Salahuddin Al-Ayyubi adalah keponakan Hasanuddin Syukur. Yang kedua menjadi wazir di Mesir setelah Syukur wafat, pamannya wafat. Yang ketiga mendapatkan kepercayaan rakyat dan tentara. Dan yang keempat itu pemimpin dengan adil dan tegas. Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah pemimpin yang adil dan tegas untuk masyarakatnya. Baik, lanjut. Runtuhnya dinasti Fatimiyah. Salahuddin menghapus sistem Syiah. Mengembalikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang ketiga, tahun 1171 dinasti Fatimiyah resmi berakhir. Di tahun 1171 Masih, dinasti Fatimiyah itu resmi untuk berakhir. Nah, di tahun inilah dinasti Daulah Ayyubiyah berdiri pada tahun berapa? 1171. Itulah awal berdirinya Daulah Ayyubiyah. Lanjut. Berdirinya Daulah Ayyubiyah. Tahun berdiri Daulah Ayyubiyah 1170. Betul, Mas? Masih. Yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. wilayah kekuasaannya apa saja? Di mana? Mesir, Suriah, Palestina, Yaman. Tujuan berdirinya Daulah Ayyubiyah ada berapa tujuannya?
Ada empat. Yang pertama, menyatukan umat Islam. Yang kedua, yang ketiga, Menegakkan ajaran Islam murni. dan yang keempat adalah Mewujudkan keadilan kesejahteraan. baik, anak-anak sekalian. Pak Guru, mulai materi dari awal sampai sekarang, saya lihat anak-anak sekalian ada yang lesu, ada yang pegang pipi, ada yang ngantuk juga. Baik, setelah itu Pak Guru akan tanyakan satu video lagi penghibur kita supaya untuk hari ini semangat untuk belajar. Baik, kita lihat videonya. Nah, itu video siapa? Ayo untuk belajar. Untuk belajar. Oh. Nah, siapa yang sering laki-laki? Yang laki-laki banyak. Setelah zikir atau tahlilan itu banyak yang ngantuk tapi malu. Untuk mengatakan demi nasi kotak atau snack. Ya, cukup. Supaya itu sebagai penghibur anak-anak sekalian supaya nggak ngantuk. Kita lanjut ke materi. Jangkat dan baca berbelek. Baca berbelek. Dampak berdirinya Daulah Irja, apa saja dampaknya? Yang pertama dampaknya Islam kembali kuat di timur. Nah, yang kedua, Yerusalem berhasil ditebus kembali pada tahun 1187 Masih. Yang ketiga, pemerintahan adil dan adil. Dan yang keempat, Perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. jadi itulah materi yang kita belajar pada pagi hari ini. Baik, sebelum itu Pak Guru akan membagikan kelompok diskusi untuk materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, coba satu kita. Ya. Baik, 5. Untuk kelompok 1 itu dari sebelah kanan Pak Guru, kelompok 2 di tengah dan kelompok 3 di sebelah kiri. Baik. Baik, anak kalian, itu dikerjakan diskusi bareng teman-teman kalian. Dan jangan lupa bareng teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk ditulis nama kelompok dan anggota kelompoknya. Baik. Ini waktu 5 menit untuk mendiskusikan materi itu tadi itu. Ada yang sudah? Ada yang ditanyakan? Ada yang sudah? Baik, untuk kelompok 1 ada kendala? Baik, diskusi. Tinggal waktunya tinggal 2 menit. Nah, habis untuk diskusi. Baik, yang sudah jadi kelompok siapa? Baik,
simak baik-baik apa hasil diskusi dari kelompok 3 dari teman-teman kalian. Ya, ayo untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi kami tentang pertama berdirinya Jemaah Ahmadiyah adalah satu pendidikan umat Islam yang sebelumnya adalah akan memiliki kekuatan politik dan militer yang solid. Kedua, melawan dan mengusir tentara Salib dari wilayah-wilayah Islam khususnya untuk merebut kembali kota Yerusalem. Nilai-nilai keteladanan yang dapat diambil dari Salahuddin Al-Ayyubi antara lain: 1. Kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Ia memimpin dengan keadilan, tidak semena-mena, dan selalu mengutamakan kepentingan umat. 2. Persatuan dan toleransi. Salahuddin mengutamakan persatuan umat Islam meskipun terhadap perbedaan mazhab dan latar belakang. 3. Keberanian dan semangat juang. Ia berani menghadapi tantangan besar khususnya dalam melawan bangunan salib demi mempertahankan wilayah Islam. 4. Kerendahan hati dan kesederhanaan. Meskipun menjadi penguasa besar, ia hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam kekuasaan. 5. Pemaaf dan rahmat mulia. Salahuddin dikenal sebagai sosok yang pemaaf, bahkan kepada musuhnya, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sekian perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk teman kalian ya. Ayo, kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menyampaikan tentang dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh karena beberapa faktor berikut. 1. Kepemimpinan yang lemah. Para khalifah Fatimiyah pada masa akhir pemerintahan tidak memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat sehingga kekuasaan banyak dikendalikan oleh pejabat dan tentara. 2. Konflik internal. Terjadi pertentangan di dalam istana, perebutan kekuasaan, serta konflik antara kelompok militer dan pejabat. Negara yang melemahkan stabilitas pemerintahan. 3. Krisis ekonomi. Keuangan negara memburuk akibat pengelolaan yang tidak baik, korupsi dan kurangnya pendapatan negara sehingga kesejahteraan rakyat menurun. 4. Pertentangan mazhab. Dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah Ismailiyah menghadapi penolakan dari mayoritas rakyat Mesir yang bermazhab Sunni sehingga dukungan rakyat semakin melemah. 5. Tekanan dari luar. Ancaman dari tentara Salib serta kekuatan dinasti Sunni seperti Zanki dan Ayyubiyah mempercepat runtuhnya dinasti Fatimiyah. Proses berdirinya Daulah Ayyubiyah berlangsung secara bertahap dan runtuh sebagai 1. Melemahnya dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran akibat konflik internal, krisis ekonomi, dan lemahnya kepemimpinan sehingga Mesir berada dalam kondisi tidak stabil. 2. Masuknya pasukan Nuruddin Zanki ke Mesir. Nuruddin Zanki, penguasa Syam, mengirim pasukan ke Mesir yang dipimpin oleh Asaduddin bersama keponakannya Salahuddin Al-Ayyubi untuk menghadapi ancaman tentara Salib dan pengaruh Fatimiyah. Bersama keponakannya Salahuddin Al-Ayyubi untuk menghadapi ancaman tentara Salib dan pengaruh Fatimiyah. 3. Pengangkatan Salahuddin sebagai wazir. Setelah wafatnya Salahuddin diangkat menjadi wazir Perdana Menteri dinasti Fatimiyah. Dari proses ini, ia mulai memperkuat kekuasaan dan pengaruh Sunni di Mesir. 4. Penghapus kekhalifahan Fatimiyah. Pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin secara resmi menghapus kekhalifahan Fatimiyah dan mengembalikan Mesir bahwa kekuasaan
khalifah atas dia. 5. Pendiri Daulah Ayyubiyah telah pada Ayyubuddin Zaki Salahuddin merupakan lanjutan berdirinya Daulah Ayyubiyah menyatukan Mesir dan Syam di bawah satu pemerintahan serta menjadikan sebagai kekuatan utama umat Islam. Jangan kami nomor 2 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Ayo maju untuk Bapak Ratu. Mohon perhatikan teman-teman kalian ya, menyampaikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1 itu apa soalnya dari Sama tinggi. ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan kami tentang sebelum berdirinya Daulah Ayyubiyah, kondisi umat Islam berada dalam keadaan lemah dan bersebelah. Dari baik dari politik, militer maupun satu perpecahan politik. Dunia Islam terpecah ke dalam beberapa kekuatan politik pemerintahan Abbasiyah di Baghdad hanya memiliki kekuasaan simbolis yang lain dikuasai oleh dinasti yang bersaing seperti dinasti dunia persatuan umat. Perbedaan yang tidak menyebabkan yang jangan luar melemah kekuatan tiga ancaman terhadap sebagian wilayah penting umat Islam khususnya di kawasan Syam dan Palestina berada di bawah kekuasaan Israel. Kata Yerusalem bahkan pasukan semakin memperburuk kondisi mereka. Bukan umat Islam yang sebelumnya pecah belah di wilayah Mesir dan Syam. Mengakhiri kekuasaan dinasti Fatimiyah di Mesir mengeluarkan perubahan dunia. Memimpin perlawanan terhadap tentara salib hingga berhasil merebut kota Yerusalem pada tahun 1987 Masehi. Menemukan dan memperkuat Daulah Ayyubiyah sebagai kekuatan politik dan militer Islam Baik, baik. Itulah hasil diskusi dari satu kelompok ke kelompok lain. Baik, jadi kesimpulan dari dari materi hari ini adalah yang pertama kehidupan Daulah Ayyubiyah lahir dari krisis politik. Baik, peran Salahuddin Ayyubi sebagai jangan menghentikan ketinggalan ini berjasa besar dalam sejarah Islam. Dan yang ketiga itu menjadi simbol persatuan dalam perjuangan umat Islam. Untuk materi pada minggu depan kita akan belajar tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita keluar, mari kita berdoa semoga apa yang telah kita sampaikan pada hari ini, atau aku sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk ketua kelas, pimpin doa. Doa mulai. Allah